Laki-laki yang kadang bucin, ya, ame bininya dikasih semua, neng nih gaji abang semua buat lu, boleh. Kalau antum nafkahin gaji antum seluruhnya buat bini boleh, tapi bini jangan sampai punya anggapan gara-gara suaminya punya kewajiban nafkah, bandek suami jadi milik, seakan-akan jadi milik dia semua, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jami'an rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Tadi sudah disampaikan oleh MC kita beberapa tahun yang lalu, ya, sempat kita ketemu, udah kelamaan, ya. Mudah-mudahan masih ingat pelajarannya, insya Allah. Mudah-mudahan juga saya turut mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula saudara-saudara kita termasuk kita yang barangkali hari ini masih diuji oleh Allah dengan keadaan sakitnya, mudah-mudahan Allah angkat dan sembuhkan penyakit kita semua. Semoga kita mendapatkan kesehatan yang sempurna sehingga mudah-mudahan lancar, mudah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini melanjutkan tema kita terkait dengan ilmu faraid, ya, tema yang kita angkat, bagi warisan boleh nego apa enggak. Saya sampaikan bahwa hukum membagi harta warisan itu wajib manakala rukun dan syaratnya terpenuhi. Apa di antara rukunnya? Ada al-muwarris, ada pewaris. Kemudian yang kedua al-waris, ada ahli warisnya. Yang ketiga al-maurus, ada hartanya. Syaratnya bagaimana? Yang punya harta meninggal dunia. Ketika yang punya harta meninggal dunia, ahli warisnya hidup. Ya, yang ketiga tidak adanya penggugur hak waris seseorang karena murtad, karena pembunuhan. Maka hari ini membagi harta warisan itu termasuk kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi warisan itu ibadah. Bagi warisan bukan kejahatan. Bagi warisan bukan perkara tabu yang harus antum hindarkan, enggak. Kenapa? Karena ternyata di balik musibah kematian Allah sampaikan nikmat atas mereka yang memiliki sebab saling mewarisi. Jadi nikmat dari Allah, enggak kerja, enggak usaha, enggak ikut dagang juga, tiba-tiba kerabat kita meninggal dunia, pewaris kita wafat, Allah sampaikan nikmat harta warisan itu. Lalu yang namanya nikmat itu kenapa kok dalam pembagian harta warisan bisa berselisih keluarga, saling gontok-gontokan, ya, bagi warisan yang harus dihindarkan. Kenapa banyak keluarga pada berantem? Ya, maka demi Allah tidak ada kemudorotan yang muncul tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewajibkan sesuatu perkara. Kita harus yakin di mana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan satu perkara kepada kita, maka di antara perkara yang diperintahkan itu mengandung kemaslahatan dan maslahatnya lebih dominan ketimbang mudaratnya. Dan bahkan nggak ada mudaratan, ya, di antara apa yang Allah perintahkan atas kita, termasuk membagi harta warisan ini tidak lain untuk menjamin kemaslahatan keberlangsungan orang yang masih hidup. Dan bahkan kaidah fikih ulama sampaikan apa? Hurmatul hayyi a'zam min hurmatil mayyit. Kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan ketimbang kehormatan orang sudah meninggal dunia. Orang kalau sudah meninggal dunia, ya, kita berikan hak dia, kita mandiin tuh si mayit, kita kafanin, kita sholatin, kita kuburin, maka sesungguhnya hak si mayit sudah kita sampaikan. Lalu bagaimana peninggalan hartanya ketika si mayit ini punya harta dulunya, dia kemudian meninggal dunia, maka hartanya buat kita yang hidup wajib kita
sampaikan kepada para ahli warisnya. Kenapa demikian? Karena ternyata kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan ketimbang yang mati. Harus segera. Yang mati mah udah nggak doyan makan, nggak butuh penghidupan. Tapi ada anak-anak yatimnya ditinggalin, ada janda yang ditinggal mati sama suaminya. Ini butuh penghidupan, ya. Ada keberlangsungan, ya, kehidupan yang harus dijaga dengan adanya apa? Menyegerakan membagi harta warisan. Ya, ini kebaikan. Jadi kalau ada orang bagi warisan rusuh dalam rumah tangga, berarti ada penyimpangan di dalam mengeksekusi harta warisannya. Minimal yang sering terjadi apa? Ada sifat serakah pada diri manusia itu. Ya, padahal itu orang mungkin ahli ibadah, ahlul masjid, sedekahnya juga hebat gitu kan, tapi urusan harta warisan banyak orang terjerumus. Ya, karenanya Rasulullah sampaikan apa? Madzibani ja'ian ursila fi ghanamin. Kalau ada 2 ekor serigala lapar kita lepas, ya, menuju 1 ekor kambing itu, tiba-tiba itu kambing dicabik-cabik, berdarah, isi perutnya keluar, ya, kepala sama badannya copot, Bang. Kita lihat tuh rusak banget tuh kambing diterkam sama 2 serigala lapar. Apa kata Nabi? Bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Ternyata kerusakannya tidak lebih dahsyat ketimbang rusaknya agama seseorang gara-gara apa? Dia berambisi cari harta dunia ame kehormatan dunia. Agamanya dijual, Bang. Ya, padahal mengkhatamkan Quran rajin, ya, sebulan 3 kali, ya, ada yang sebulan sekali, tapi ada ayat tentang waris yang dia lupa itu, padahal dibaca terus, ya. Ini salah satu perintah yang Allah tetapkan. Banyak nego-nego, banyak tawar-tawaran dalam membagi harta warisan, ya. Nah, hari ini kita akan belajar fenomena yang terjadi di masyarakat kita tentang bagaimana, apakah bagi warisan boleh tawar-menawar, apakah dalam bagi warisan boleh nego-nego ini, ya. Nanti kita lihat mana yang boleh, mana yang dilarang oleh agama ini, ya. Nah, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk membagi harta warisan? Di antara hikmahnya adalah apa? Agar setiap kita kalau punya harta, jangan sampai harta kita nyampur sama milik orang lain. Coba itu, ya. Kita punya bandek, jangan sampai bandek kita nyampur sama bandek orang lain. Ya, makanya kalau ada orang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan gak ada tuannya, gak ada pemiliknya, itu sebelum ditentukan siapa tuan pemilik harta warisan itu, gak boleh kita pakai, Bang. Apalagi ada beberapa ahli waris inisiatif, ya, dibagi warisan belum, diambil seikat 2 ikat, buat apa? Buat sedekah babeh nih, ya, kita niatin dah pahalanya sampai kepada si mayit. Padahal kalau nggak ada wasiatnya, sedekah itu sifatnya sunnah. Kecuali si mayit, ya, dia pernah berwasiat untuk mengeluarkan daripada sebagian hartanya, dia wakafin, dia hibahin, misalnya begitu, lewat adanya wasiat itu. Tapi kalau nggak ada, jangan coba-coba kita cawi-cawi itu, ya, kita ulik-ulik harta peninggalan si mayit, kecuali telah kita tentukan bagian saham masing-masing ahli waris. Makanya nggak boleh, ya. Kadangkala rumah warisan didiemin aja, si bontot tinggal, maklumin aja dah, akhirnya tuh rumah dibikin bagus, ya, di atas kosong. Kenapa? Abang-abangnya udah nggak tinggal di rumah itu, dibikin kos-kosan, bininya gabut, ya kan, nggak ada kerjaan, dia tetangga dia ngiri, Bang, tetangga tuh bininya kerja, kita di rumah bosen, bikinin warung aja dah, dibuat tuh warung. Padahal demi Allah, yang namanya rumah warisan itu, ya, ketika yang punya meninggal dunia, rumah itu nggak ada pemiliknya, kembali kepada siapa? Fahuwa malullahi azza wa jal yu'tihi may yasha. Ini bandek balik lagi sama Allah, ya. Allah akan ngasih itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan ada beberapa orang yang punya sebab saling mewarisi. Dia punya laki kalau bininya meninggal, dia punya bini kalau yang laki meninggal, dia punya anak, dia punya ayah ibu, dia punya jalur saudara itu, ya. Maka orang-orang yang berhubungan secara nasab, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat harta warisan itu.
Tapi kalau ternyata warisannya belum diapa-apain, ya, diomongin aja kagak, bagian sahamnya kita kagak tahu, maka yang terjadi apa? Orang itu bisa saja memakan harta yang bukan bagian daripada hak dia. Ya, kan ini kan ngeri kan? Ya, maka hikmah diwajibkannya membagi harta warisan agar kita selamat ya dari penghisaban Allah atas harta yang kita dapetin di dunia. Kenapa dunia ini nanti harta yang kita punya diaudit sama Allah itu? Dari mana kau dapatkan harta itu, kemana kau belanjakan harta itu? Ini banyak para sahabat yang punya harta banyak, ngeri-ngeri sedap di hadapan Nabi, ini gimana urusannya? Ya, tapi kalau kita jadi orang kaya, punya bandek, punya harta, ya kita nafkahkan di jalan Allah, insya Allah ya hartanya jadi manfaat. Ya, nah ini hikmahnya nih. Nah kemudian apa lagi? Di mana Islam ini memiliki syariat, ketentuan-ketentuan dalam apa? Menetapkan hak waris bagian wanita dan bagian laki-laki. Dikala orang-orang Arab jahiliyah ya dulu menjadikan wanita dan anak kecil nggak dapat warisan, bang. Ya, orang-orang Arab jahiliyah nggak pernah ngebagi itu warisan kepada wanita dan anak kecil. Kenapa emang? Wanita dan anak kecil dianggap orang yang nggak ngasih manfaat. Ya, disuruh dagang kagak bisa, ya nggak? Disuruh perang kagak berani, ya sehingga buat apa yang ngasih mereka nggak ada manfaatnya katanya. Ya, dan bahkan wanita di masa lalu jadi barang warisan. Kenapa jadi barang warisan? Ada tradisi orang jahiliyah, seorang suami punya bini lebih daripada satu, suami meninggal dunia, itu suami punya anak laki-laki, maka anak laki-lakinya diwariskan bini-bini bekas dikawin, ame babenya dikawin lagi sama anaknya tuh. Ya udah jadi barang warisan, nggak dapat warisan. Islam datang dihapuskan tradisi semacam itu. Kalau ada seorang ayah dia nikah sama seorang wanita, maka anak tiri daripada anak si duda ini ketemu dengan ibu tirinya ketika sudah dijima oleh ayahnya dalam bentuk pernikahan yang sah, maka ibu tiri dengan anak tiri ini jadi mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya sampai hari kiamat. Nggak bisa itu si anak menikahi mantan bini babenya, nggak boleh. Yang kedua, bagaimana Islam memberikan apa? Bagian waris ya buat wanita. Wanita itu jangan dipikir begini, banyakkan laki-laki ketimbang perempuan. Ada kalanya bagian wanita justru lebih banyak daripada bagian laki-laki. Kenapa? Karena wanita kedudukannya pertama sebagai ibu, sebagai nenek, bagiannya beda. Kadang sepertiga, kadang seperenam. Ya, bagian wanita sebagai istri berbeda. Kadang dapat seperempat, kadang seperdelapan. Ya, bagaimana wanita sebagai anak kandung si mayit, kadang dapat setengah, kadang dapat 2/3 bagian, kadang dapat asabah, sisanya. Anak wanita sebagai cucu perempuan dan anak laki-laki bagiannya berbeda. Ya, perempuan sebagai saudara kandung, saudara seayah saja, saudara seibu saja, bagiannya pun juga berbeda. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagian-bagian waris itu kepada wanita ini. Ya, kok bagian wanita kalau nyampur sama anak laki-laki kenapa bagiannya sedikit? Justru di situ Allahnya adil. Disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok bagiannya nggak sama dibilang adil? Nih hikmahnya begini. Kenapa laki-laki bagiannya lebih banyak ketimbang wanita? Karena laki-laki Allah bebankan, syariat bebankan ada kewajiban nafkah. Ketika si laki-laki nikah, ada anak bini, wajib dia nafkahin itu. Ketika si laki-laki ini masih punya orang tua nggak punya penghasilan, wajib kita nafkahin juga. Ketika si laki-laki punya saudari perempuan, nikah aja belum, kerja kagak, dia punya orang tua laki yang harusnya menafkahi si saudara wanita ini sebagai anak, nggak mampu juga, kita saudara laki wajib juga nafkahin saudara perempuan kita. Nikah belum, kerja kagak, nggak gablak duit, ya nggak punya nafkah dia, kita yang nafkahin. Coba itu. Yang terakhir siapa? Keponakan yatim yang ditinggal mati sama saudara laki-laki kita, bang. Makanya Allah adil, laki-laki bagiannya lebih gede ketimbang perempuan. Kalau perempuan dapat harta, mau kerja, mau dagang, mau usaha, lebih-lebih dapat warisan, dia punya harta buat dia doang, dia nggak wajib nafkahin siapapun itu.
Ya, justru disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan atas hamba-hambanya. Coba lihat surat An-Nisa ya, ayat 11. Bagaimana di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan ini ya, setelah Allah sampaikan hal-hal yang menyangkut masalah waris untuk anak, orang tua ya. Coba kita lihat bagaimana di terakhir ayat 11 ini ya. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah adil, Allah maha bijak itu ya. Jadi kalau ada wanita bang bagi rate bang, kalau nggak dibagi rate jangan anggap gue saudara lu, kita putus dah saudara dah. Kacau dah nih perempuan ya. Nah nanti bagaimana kalau ada wanita yang dia nego-nego bagi warisan, mau bagi warisan kalau dia bisa dibagi rata, bagaimana hukumnya? Nah, insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan kita nih ya, bagaimana hukum nego-nego yang ada di dalam pembagian harta warisan itu ya. Nah bicara negosiasi, ini proses tawar menawar, dia berunding ya antara pihak-pihak yang nantinya akan bersepakat ya untuk mencapai apa, sama-sama untung kira-kira gitu. Padahal yang namanya bagi warisan tanpa nego, tanpa tawar menawar, kita udah untung ya. Ibarat jalan di hutan lewat duren montong, montongnya montong Palu Sulawesi itu bang ya, yang legit-legit gimana ya begitu ya. Kita lewat ada duren jatuhan, itu duren jatuhan itu nikmat dari Allah ya. Harta warisan ujuk-ujuk ketika kerabat kita meninggal dunia, pewaris meninggal dunia, dia punya harta, Allah yang bagi itu. Cuma herannya apa sih orang timbang terima duit, terima tanah ya, terima bandek susahnya minta ampun ya, tambeng gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kewenangan dalam membagi harta warisan. Nah bagaimana kalau ada orang negosiasi cari untung sama-sama, padahal nggak ada untung sama-sama, atau yang rugi ya, ada kerugian, semuanya dapat nikmat dari Allah. Mau sedikit untung, mau banyak juga untung. Kenapa? Dikit warisan habis, yang banyak dapat warisan habis, yang nggak habis keberkahannya itu tidak akan habis sampai hari kiamat itu. Nah keberkahan ini nggak akan didapat kalau kita nggak mau pakai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik, bicara tentang negosiasi dalam hal pembagian harta warisan ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna ala syurutihim. Orang muslim ini kalau mau sepakat dia harus komitmen di atas kesepakatan mereka. Kita boleh bikin kontrak kerjasama, boleh. Kita bikin kesepakatan, hayo ya, hukumnya boleh. Cuma kesepakatan yang kita buat ya, perdamaian yang kita buat, sekalipun hukumnya apa? As-sulhu bainal muslimin jaizun. Perdamaian di antara kaum muslimin hukumnya jaizun, boleh. Tapi ternyata kesepakatan-kesepakatan yang kita buat jangan sampai masuk ke ranah apa? Ada takyid, ada batasannya. Illa syartan harrama halalan aw halla haraman. Kecuali sepakat terhadap perkara apa? Kita mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, kagak boleh. Ya, kalau sepakat yang lain yang sesuai dengan sunnah silakan. Tapi kalau nggak sesuai dengan sunnah, nggak sesuai dengan syariat, jangan. Ini bentuk penentangan berjamaah nantinya. Ya, yang namanya orang sepakat kan nggak cuma satu orang, minimal 2 orang. Ini kalau sepakat rame-rame sekeluarga nentang hukum Allah, ya nego kayak begini gimana urusannya? Nah kita akan bahas. Pertama ya, ada negosiasi antara hukum syariat dengan hukum adat dan hukum positif dalam warisan. Kita tahu dong di Indonesia itu ada 3 hukum kan. Pertama hukum adat ya, banyak masyarakat kaum muslimin yang tinggal di beberapa daerah itu masih kental adat dan istiadat budaya di kampung itu, lebih-lebih untuk urusan harta warisan ya, termasuk juga kebiasaan mengaku-aku adanya harta bersama ya, dalam adat itu juga disebut-sebut demikian. Kemudian juga ada hukum positif, diantaranya apa? KUH Perdata ya,
kemudian undang-undang perkawinan, ada juga kompilasi hukum Islam ya, termasuk bab masalah kewarisan ini hukum positif. Yang ketiga ada hukum syariah. Nah, ada orang yang negosiasi nih Bang, seorang ahli waris bernegosiasi untuk apa? Nerapin hukum yang nguntungin dia. Gue mau bagi warisan, tapi begini. Ya, begininya apa? Dia coba menerapkan ya hukum-hukum yang nguntungin dia. Apa contohnya? Seorang istri yang suaminya meninggal dunia, si istri ini nego sama para ahli waris yang lain. Apa? Boleh lo bagi warisan laki gua, tapi pisahin dulu harta gono gininya. Nah, katanya begitu tuh. Ya, kan kalau gono gini katanya dibagi separuh-separuh kan? Yang separuh buat dia, yang separuh lagi warisan. Dari warisan itu diambil separuh antara 1/8 dengan 1/4 tergantung lakinya punya anak apa enggak ketika dia meninggal. Dia coba bernegosiasi menerapkan apa? KUH Perdata pasal 119. Dia nego agar memberlakukan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74. Apa diantaranya? Coba lihat KUH Perdata bab 6 pasal 119. Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri. Ini kata Perdata nih Bang. Ada laki punya bande, bini punya bande tuh. Ini dalam KUH Perdata nggak dibedain mana bawaan, mana perolehan pernikahan. Ketika antum nikah, sah pernikahannya, bandenya langsung dimik nyampur dah. Ya, jadi nyampur tuh bande tuh. Ya, yang repot kalau ada laki-laki cuma modal ganteng doang, tapi bokeh. Ya, ganteng gitu ya. Dia dapetin bini kaya, gitu kan? Ya, dapetin bini kaya, itu laki-laki cuma modal ganteng doang. Pok ngapa sih demen-demen dia? Ya biarin Bang, dia mau ganteng Bang. Ya kan bokeh, enggak apa-apa yang penting ganteng katanya. Ya, akhirnya apa? Nikah tuh sama jande kaya. Ya, yang laki-laki bapet, bokeh, dia nggak punya harta tuh. 3 tahun pernikahan bercerai. Ntar ada gugatan ke pengadilan, digugat harta gono gininya. Karena berdasarkan Perdata, hartanya si jande dengan dia barangkali punya bande sedikit, di mix nyampur udah. Ya bagi dua, yang menang banyak siapa? Suami, ya laki-laki yang modal ganteng doang, tapi bapet. Nah ini urusannya repot. Kalau kayak begini, ini ngerampok namanya. Ya kalau model begini, ini ngebegal gitu dengan cara yang halus, tapi jarang ada begal halus-halus. Ya kalau orang nyolong halus-halus namanya nyopet, ya. Kalau terang-terangan namanya ngerampok, ngebegal, ya. Jadi ini orang dia mencuri, dia ngerampok dengan cara yang halus, ya. Dia pengen mendapatkan bagian harta warisan itu lebih banyak ketimbang yang lain. Dia pakai hukum itu. Kita lihat Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74. Ayat 1 bunyi begini, harta benda yang diperoleh selama perkawinan jadi harta bersama. Bang, bagi warisan Bang, laki saya meninggal, cuma parok dulu tuh harta gono gininya. Selama perkawinan dulu, waktu jadi bujang ame saya nikah, belum ada rumah Bang, ini mah rumah dibeli pada saat kita menikah katanya gitu. Ya, padahal bagaimana harta gono gini yang ada di dalam Islam? Islam tidak mengenal adanya harta gono gini yang hanya disebabkan karena pernikahan doang. Ulama nyebutin akdun nikah itu akad yang menghalalkan hubungan jima laki-laki sama perempuan yang bukan mahram. Belum nikah nyolek-nyolek tuh laki perempuan, haram jadah. Ya, udah nikah colekan suami sama bini kesenangan jadi ibadah. Ajib gak tuh? Ajib udah. Ya, akad nikah bukan akad yang menghalalkan seorang suami bisa ngambil separuh harta bininya atau si bini bisa ngambil separuh harta suaminya, nggak dikenal dalam Islam. Ya, kalau ada orang berpindah kepemilikannya ada 4 jalur warisan. Yang punya bande mati, warisannya buat ahli waris pindah. Ada hibah. Ya, ada suami menghadiahkan sama bini, "Neng, ini rumah buat lu aja udah," pindah barangnya. Ya,
dapat wasiat, kita sama tetangga nih, bukan kerabat, kita orang lain. Imam masjid, merbot masjid, ya merbot. Ini aneh punya bandit, ntar kalau gua mati, ini buat lu nih. Nah, ini wasiat. Maksimal sepertiga. Ya, pindah deh tuh kalau orang yang punya bandit meninggal. Yang keempat apa? Dari jual beli, pindah. Yang punya duit dapat barang, yang punya barang dapat duit. Ulama nggak memasukkan pernikahan menjadi sebab harta pasangan bisa dikuasai separoh sama yang lain. Ya, kecuali apa? Ada harta mustarokah, harta gonogini yang benar dalam Islam apa? Itu rumah beli patungan berdua. Duit laki sama duit bini nyampur buat beli rumah. Ya, atau tuh laki bini kerjanya di mana? Dagang di pasar Minggu. Pagi berangkat pulang sore, pagi berangkat pulang sore. Kita namuk ke rumah nggak bakal ketemu. Ngapa? Ketemunya di pasar. Ya tuh laki bini umplek-umplekan di sana aja bang. Ya nggak? Ntar akhir bulan hitung-hitungan itu ternyata untung. Suami nggak perlu menggaji istrinya. Kenapa tuh istri bukan karyawannya suami? Hasil untung dari pasar bisa beli macam-macam. Jadi berdua tuh punyanya. Tapi kalau cuma nikah doang, ini enggak menjadi sebab harta jadi bersama dalam Islam ya. Ya, ini disebutkan demikian. Kalau yang kerja istrinya, suaminya malah enggak kerja, ya diterapkan kayak begini. Udah waktu masih hidup enggak nafkahin tuh bini karena enggak mampu. Udah gitu pas bini mati, lagunya lebay. Ya, lebaynya gimana? Dia pengen bagi warisan bini, parok dulu separok, ya hasil pernikahan itu. Enggak boleh. Apa dasarnya? Ya, bagaimana di dalam Islam, bagaimana ada dalil yang Allah turunkan di dalam kitabullah tentang bagaimana harta suami itu yang milik suami, harta istri yang milik istri, kecuali daripada harta suami yang suami nafkahkan kepada istrinya. Lihat An-Nisa 32 bang, antum catat-catat, antum ingat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimmaktasabu. Bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Antum kerja punya gaji yang antum hasilkan dari kerjaan itu nggak semuanya jadi milik bini bang. Memang ada sih laki-laki yang kadang bucin, ya ame bininya dikasih semua, neng nih gaji abang semua buat lu, boleh. Kalau antum nafkahin gaji antum seluruhnya buat bini boleh. Tapi bini jangan sampai punya anggapan gara-gara suaminya punya kewajiban nafkah, bandek suami jadi milik, seakan-akan jadi milik dia semua. Enggak. Ya, ini Quran nyebutin nih, suami punya bandek tuh hartanya suami. Walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Perempuan juga gitu juga, dia dagang, dia usaha, dia kerja, punya gaji, punya penghasilan, punya untung dagangannya, itu bandek dia bang. Harta istri milik istri, harta suami milik suami, nggak ada harta gono gini. Nah jadi kalau ada wanita negosiasi tawar menawar sama ahli waris, ketika si wanita ini meninggal suaminya, dia pengen bagi warisan pakai hukum positif tadi, yang perdata dipakai, yang undang-undang tadi dipakai tuh, itu bertentangan dengan aturan syariat. Maka nego semacam itu nggak boleh dilanjutin, nggak boleh. Kita kasih tahu tuh, entah bini atau suami yang ditinggal mati sama bininya, atau bini tinggal mati sama suaminya, nggak boleh, nggak ada kewajiban bagi gono gini paro-paro, kecuali yang tadi itu. Rumah ini mah berdua belinya bang, ya laki saya uangnya kurang, saya tambahin harga 1 miliar, suami punya duit berapa ya kurangnya 100.000, 100.000 doang, ya kurangnya banyak, ya duit cuma 700 juta, saya punya 300 juta, saya tambahin tuh. Maka rumah ini harus dipisah, mana punya mayit jadi warisan, mana yang hidup jangan dibagi, orangnya masih hidup. Ya termasuk apa? Rumah yang dibeli dari usaha bersama. Dia dagang tadi itu di pasar Minggu, dagang sayuran, dagang buah, dagang pakaian, dia bisa beli. Maka nanti kalau salah satu pasangan meninggal dunia, dia harus dipisahkan itu. Jelas ya? Ini nego yang nggak boleh. Yang berikutnya, negosiasi ahli waris perempuan yang minta hak warisnya disamaratakan dengan ahli waris laki-laki. Kata si wanita itu, pokoknya bagi rate bang, kalau nggak dibagi rate jangan lu anggap gue saudara lu.
kita putus gitu kira-kira. Padahal Syawal baru kelar nih. Ya udah masuk bulan Dzulqa'dah, bentar lagi Dzulhijjah. Ya mana Ramadannya hilang. Apa dia berantem gara-gara warisan, dia ngancem kalau mau bagi warisan bagi rate baru gue mau, katanya begitu. Dia lupa tuh wanita dulu jadi barang warisan, Islam datang nggak jadi barang warisan tapi dapat warisan. Walaupun nggak sama besarannya kayak laki-laki. Jadi kalau ada wanita hari ini minta bagi rata sama bagian laki-laki, nggak tahu diri itu wanita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia kufur nikmat di hadapan Allah itu. Dia harus bersyukur pada Allah. Ya dikala orang-orang di masa lalu, orang-orang jahiliyah menjadikan wanita masyarakat kelas paling ujung, paling buncit, ya sampai si wanita jadi barang warisan, datang Islam dapat warisan dia dihapus tradisinya semacam itu. Ya, ini bagaimana padahal kewenangan Allah sajalah membagi harta warisan itu. Ya, coba kita kembali lagi surat An-Nisa ayat 11 itu. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa? Ya, yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kalian, Allah wajibkan kalian, Allah syariatkan kalian fi auladikum, membagi harta warisan kepada anak-anak kalian, lil dzakari mithlu hadzil unthayain. Satu laki-laki jatahnya berapa? 2 kali bagian perempuan. Ini Allah wajibkan. Ya hak Allah Subhanahu wa taala yang berwenang membagi harta warisan itu, bukan seenak-enak udel kita bagi warisan, enggak bang. Ya, jadi kalau ada wanita yang justru dia ya bernego kepada ahli waris laki-laki misalnya, ngancem-ngancem, bang jangan dibagi warisan, gua nggak mau kalau nggak dibagi rate, kalau bagi rate gua mau, katanya. Maka nego semacam itu menentang kewenangan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, telah memberikan kepada semua pihak, masing-masing itu ada haknya. Allah yang bagi 1/4 sama siapa, 1/2, 1/6, 1/8, yang 1/3, yang 2/3, Allah turunkan 6 bilangan pecahan dari langit menuju bumi kita, kayak air hujan yang Allah tumpahkan dari langit membasahi bumi ini. Jelas banget itu, kelihatan. Ya, kita rasain itu, ya. Nah, maka ulama menyebutkan ini, diantaranya ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i itu menyebutkan apa? Bahwa kedudukan nizamul miras, ya, peraturan hukum waris itu termasuk apa? Peraturan yang ditetapkan oleh Quran, hadis, termasuk ijma'nya kaum muslimin. Sya'nuhu fi dzalik, yang kedudukan ilmu waris ini sya'nu ahkamis salah waz zakah wal muamalat wal hudud. Itu sama seperti antum tuh salat, bayar zakat, bermuamalah, ya, termasuk hukum-hukum Allah yang lain. Salat nih tadi berapa rakaat? Berapa rakaat subuh? 2 rakaat. Dengan niat baik, bisa nggak besok kita sepakat sama imam, ya imam, biar pahala kita banyakan, besok sholat subuhnya 4 rakaat aja. Ngapa emang? Ya biar banyak, bangun susah. Ya kita cuma timbang sholat 2 rakaat doang, nanggung amat ini. Sepakat diganti kagak boleh. Ya, maka berlaku juga kepada hukum waris itu. Yajibu tatbiquhu wal amalu bih. Wajib diterapin, wajib diamalin, wala yajuzu taghyiruh, enggak boleh antum robah, enggak boleh. Wal khuruj alai, apalagi sampai keluar dari hukum waris Islam, enggak boleh. Ya, ini ulama sampaikan demikian. Nah, sehingga apa? Kalau ada nego-nego wanita minta hak warisnya sama rata dengan laki-laki, menentang kewenangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka nego kayak begitu batal, nggak usah dilanjutin. Ya, jadi bagi rata dalam warisan hukumnya haram. Ingat ya, kata-kata saya ini, bagi warisan, bagi rata haram. Ya, entah perkara nanti ketika kita mendapatkan bagian harta warisan hari apa sekarang? Hari Ahad sekarang. Kita pegang duitnya. Pekan depan kita datangin saudara kita yang perempuan, kita bagi, itu lain cerita. Ya, nggak ada disyaratin pakai hukum Allah itu. Dia bagi, dia menghadiahkan saudaranya, dia boleh. Ya, nggak ada masalah. Tapi bagi warisan itu, bagi rata hukumnya haram, nggak boleh. Ya, ingat tuh. Ya, kata-kata ini jangan sampai lupa, ya. Nah, berikutnya
negosiasi untuk menerapkan kompilasi hukum Islam bab 3 pasal 185 tentang ahli waris pengganti, Bang. Apa sih yang disebut dengan ahli waris pengganti ini? Ada ayah punya anak 4, 2 laki 2 perempuan. Yang laki meninggal duluan daripada si ayah, cuma yang laki ninggalin anak jadi cucu, ya. Anak laki punya cucu laki, yang perempuan meninggal juga, dia punya anak laki tapi dari cucu perempuan, ya. Jadi anak laki ini dari anak perempuan, ya. Ini kalau kita pakai kompilasi hukum Islam, ya, pasal 185 tentang ahli waris pengganti, apa sih bunyinya? Coba kita lihat ini. Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Mungkin nggak, Pak? Ada yang kejadian begini? Ada kejadian begini, ada nggak? Ahli waris meninggal lebih dulu daripada si pewaris, ada nggak kejadian begitu? Di bumi yang mana adanya? Di mana adanya? Ada nggak kakek sama cucu? Cucu lahir duluan ketimbang kakek? Kagak ada. Orang yang meninggal duluan namanya pewaris, yang hidup namanya ahli waris. Nggak ada ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewarisnya. Aneh bahasanya. Coba deh antum pikirin. Kita aja bingung yang belajar gitu kan. Ini gimana kata-katanya? Ahli waris meninggal lebih dulu daripada pewaris. Kita, Bang, suami istri baru calon, Bang. Calon pewaris, calon ahli waris. Ya tergantung siapa yang mati duluan. Kalau bini punya bandek mati meninggal, kita suami ahli waris dia pewaris tuh. Ya enggak? Ya, kalau kita meninggal, bini masih hidup, bini jadi ahli waris, kita pewaris. Yang ninggalin harta nih, ya al-muwarris namanya. Dia al-waris, itu kan beda. Ya, hubungan kita sama orang tua, anak sama orang tua itu baru calon juga. Harta tuh nggak cuma dari atas ke bawah, dari bawah ke atas pun ada. Apa contohnya? Allah yang bagi itu. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Bagi 2 orang ibu bapak dapat masing-masing 1/6 kalau yang meninggal punya anak. Ya, fa in kana lahu walad, ya. Tapi ketika dia fa illam yakul lahu walad, kalau enggak punya anak, wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Yang mewarisi siapa? Orang tuanya, Bang. Babenya dapat, emaknya dapat 1/3. Ya itu kalau ada orang meninggal dunia nggak ada anaknya. Sehingga apa? Hubungan si anak tadi kan apa? Kalau dia meninggal ada ayah ibunya, berarti kan ke atas dapat warisan. Jadi kita sama orang tua baru calon, anak meninggal aja namanya pewaris kalau punya bande, babe emaknya jadi ahli waris. Ya bapaknya meninggal, anak masih hidup, bapaknya pewaris, anaknya ahli waris. Kata-katanya jadi bikin kita puyeng nih. Ya. Nah ini nggak apa-apa, coba kita ikutin dulu nih kayak gimana nih. Ternyata disebutin apa? Maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Nah coba kita lihat ya. Seorang wafat meninggalkan 1 anak laki dan 1 anak perempuan. Tadi yang saya bilang tadi, awalnya 4. Cucu laki dari anak laki yang meninggal, cucu laki dari anak perempuan yang meninggal lebih dulu daripada pewaris ini. Ya. Ini kalau kita menghitung waris dengan cara murni dalam syariat Islam, kita akan mendapatkan hitungannya begini. Ahli warisnya cuma anak yang hidup saja ketika ayahnya wafat. 1 laki 1 perempuan. 1 laki kali 2 bagian 2 tambah 1 bagian perempuan 3 sahamnya. Ya anak laki-laki dapat 2/3 bagian kali total warisan. Anak perempuan 1 dapat 1/3 kali total warisan. Cucu bagaimana? Cucu laki daripada anak laki itu ahli waris, tapi nggak dapat apa tadi namanya? Mahjub, terhalang karena adanya anak laki-laki si mayit. Cucu laki dari anak perempuan, dia bukan ahli waris, nggak bisa dapat warisan. Nah tiba-tiba ada yang nego nih, kenapa? Karena ketika ngurusin penetapan ahli waris ke pengadilan agama harus nyantumin ponakan-ponakan ini. Sementara dia tanda tangan, dia warawiri ke pengadilan, dapat warisan kagak. Kira-kira baper apa enggak? Baper dia, gua ngurusin capek-capek dapat bandek kagak katanya. Pokoknya pakai tuh 185 dipakai, akhirnya hitungannya berubah, Bang. Ahli waris dianggap punya 4 anak, 2 laki, 2 perempuan. Karena 2 laki kali 2 4 tambah 2 bagian perempuan jadi 6 bagian. Tiap anak laki-laki dapat 2/6, 2/6, anak perempuan 1/6, 1/6.
Ya, yang 2/6 buat anak laki-laki yang hidup. Ya, yang 1/6 pertama buat anak perempuan yang hidup. Nah, yang meninggal bagaimana? Ada bagiannya tuh, katanya begitu. Kalau dia nego pakai 185 tadi. Yang 2/6 bagian anak laki meninggal akan digantikan oleh anak yang kebetulan dia punya anak laki-laki kan. Ada cucu laki-laki menggantikan bapaknya dapat 2/6. Anak laki-laki dia menggantikan bagian ibunya karena dia anak daripada wanita kan. Padahal dia bukan ahli waris, dapat juga dia bagian 1/6 tuh. Cucu laki pertama dari anak laki dapat bagian bapaknya 2/6. Cucu laki yang kedua dari anak perempuan dapat bagian emaknya 1/6. Ini kan kezaliman, ngerampok juga namanya. Tapi ternyata di pengadilan itu ada. Ya dahsyat ini, kalau ponakan kagak ngerti repot, teman cangcingnya berantem. Ya perkara nanti bang, kita mah tahu bang, kita bukan ahli waris, kata si cucu dari anak perempuan. Kita ahli waris, kata cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tapi saya tahu bang, tahu diri bang, tahu diri cing. Kita mah terhalang, ada encing katanya. Ya, ada encang katanya tuh, ya ada anak laki-laki daripada kakek. Ya, nah tiba-tiba nego nih, lurusin dah ntar kita bagi. Ya kerahiman aja, seikat 2 ikat, sekepret 2 kepret gitu kan. Kematin kompor zaman dulu dikepret-kepret itu. Ya, boleh aja boleh. Jadinya dapat apa? Hadiah, tapi bukan dalam bentuk warisan. Nah, kalau ada keponakan begini, ya kondisinya dia nego dengan pasal 185 tadi, maka negosiasi ini ya itu batil, kagak nggak boleh. Ini ada kaidah nih. Tidak semua cucu merupakan ahli waris. Kecuali cucu dari anak laki-laki, ya. Dan tidak selalu ahli waris jalur cucu bisa mendapatkan warisan kecuali yang memenuhi persyaratan. Apa syaratnya? Ada 4. Ya. Yang paling penting nih, apa syaratnya? Dia tidak terhijab. Tidak terhalang oleh siapa? Oleh ahli waris yang secara garis kerabat lebih dekat sama mayit. Cucu sama anak, kepada si mayit deketan mana itu? Anak, cucu pasti terhalang. Ya, emak sama nenek, ya, ibu sama nenek deketan mana? Sama mayit. Ibu pasti nenek terhalang sama ibu. Ayah sama kakek dekat mana? Ayah pasti kakek terhalang, ya. Nah syarat itu kebetulan cucu yang anda sebutkan tadi dia nggak masuk syarat yang keempat tuh. Yang pertama tuh cucu laki dari anak laki itu ahli waris. Tapi masalahnya dia nggak dapet tuh, ya. Yang cucu kedua, cucu laki dari anak perempuan, dia mah bukan ahli waris sudah. Ya kenapa? Karena cucu dari anak perempuan bukan ahli waris kita. Dia ngikutin sama suami itu. Ya bukan jalur ibunya, ya. Nah jadi kalau ada negosiasi semacam itu menentang aturan kaidah al-hujub. Al-Imam An-Nawawi di dalam Radatul Talibin wa Umdatul Muftin beliau mengatakan apa? Idza ijtama'a auladus sulbi wa auladu ibnin aw banin. Kalau ada berkumpul ketemu itu anak-anak kandung dengan cucu gitu kira-kira. Fa in kana fi auladus sulbi dzakar, kalau ada anak kandung itu laki-laki, lam yarith auladul ibn, maka apa? Dia si cucu nggak dapat warisan. Ya nggak dapat warisan. Jadi kalau anak laki-laki cucu pasti terhalang. Tuh kalau kita paksa pasal 185 yang orang bilang Ustadz itu kan ulama yang bilang KHI. Nah ini ulama juga, ulama yang mana? Ya kalau sampai kemudian ada bagian-bagian cucu yang justru mendapatkan waris ketika ada orang yang sebagai penghalang. Ya, ini kira-kira nih ada nego semacam ini, maka nego yang disebutkan sampai si cucu bisa gantiin bapak sama emaknya, maka nego semacam ini ya batal, nggak usah dilanjutkan lagi. Ya, ini masih banyak yang dibahas tentang macam-macam nego, tapi waktu kita terbatas nih. Tapi insya Allah masih ada pertemuan kedua ya, tanggal berapa? 30 Juli insya Allah. Ya, nah hari ini saya cukupkan dulu supaya juga antum bisa merekam dengan baik ya. Kalau kebanyakan gumoh ntar ya, kebanyakan luber-luber ya. Kalau keluar semua repot ya. Minimal ada yang nyantel dah sekarang. Nah silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini, tafadhalu. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Ada ummahatnya juga kalau mau nanya. Dari ibu-ibu mungkin. Silakan.
Kata guru saya tuh nanya setengah ilmu. Kalau orang udah nggak bisa nanya bingung juga, disuruh jawab. Ayo bang. Saya nanya Ustaz. Ya silakan, silakan bang. Ustaz, seumpama si ahli waris ini belum meninggal. Belum meninggal dia, jadi belum jadi ahli waris, belum jadi pewaris gitu ya. Sorry, pewaris belum meninggal. Cuman ada amanat buat bagi-bagi dah nih harta gua gitu. Jadi nanti gua meninggal udah aman gitu. Hukumnya gimana Ustaz? Ya. Saya sebelum jawab gini dulu, kita pahami dulu ya. Bagi warisan itu ibadah. Setuju ya? Ini kata Allah ini. Kita harus sepakat tuh. Bagi warisan itu ibadah. Apa sih bukti bagi warisan itu ibadah? Ternyata Allah berikan surga. Ya, coba lihat An-Nisa ayat 13 nih. 11 12 itu tentang aturan waris dari Allah. Ya, Allah tegaskan begini. Tilka hududullah, yang demikian itu adalah aturan-aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, dia masuk surga tuh. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dapatin surga, surganya ada sungai di bawahnya, itu kekal kita di dalamnya. Ya kan? Ini kan janji Allah nih. Jadi ngitung warisan, pertama kalau pakai aturan Allah dan Rasulnya, kita dikasih surga sama Allah. Kalau kita meninggal ada surga dicatat. Bapak sama emak kita yang meninggal dunia dapat surga juga nggak? Dapat dengan wasilah kita baik. Dia mah kagak tahu tuh anak keturunannya bagi warisan gimana, tapi Allah kabarkan di barzakhnya itu. Di alam kuburnya dikabarin. Saya mengabarkan malaikat diberitakan Allah tuh kabarin tuh. Ya dapat surga dia. Kalau kita sayang mama bapak kita yang meninggal, makanya buru-buru bagi warisnya supaya surga dihadapkan kepada, dicatatkan kepada beliau. Ya. Nah kemudian apa lagi? Masalahnya di mana? Kalau bagi warisan tadi adalah ibadah, ada pahalanya surga, ngapain kita menghindar? Karena gara-gara kita pikir ntar kalau gue mati gue punya bandek banyak, anak pada berantem, gue bagi sekarang aja dah. Nggak ada jaminan juga bos. Antum ngasih hibah sama anak misalnya 5, antum mau merasa bahwa bagi hibah itu menghilangkan perselisihan, belum tentu juga. Ya, anak yang paling bontot dapat rumah di Pondok Indah, anak paling tua di Bojonggede yang tanah kalau kita diri kaki ambles sedengkul. Ya tuh anak awalnya mah ada di babe ngasih ini, nggak apa-apa mungkin anak sama anak. Tapi yang jadi keong racun, yang jadi setannya siapa? Mantu-mantu. Abang anak pertama kayak nggak punya ini amat bang, ya. Abang di mana sih, ya? Apa kedudukan sebagai anak paling tua dapat rumah di Bojonggede, yang bontot di Pondok Indah. Itu kan mahal bang, minta bapak bang. Wah biasa begitu tuh, benar gak? Ya, si anak tahu diri, gue nggak mau gitu kan awalnya. Tapi begitu orang tua meninggal dunia, rame nggak? Rame. Akhirnya apa? Udah deh sekarang biar adil katanya. Yang lo rumah di Pondok Indah, gue yang di Bojonggede, kita kumpulin bagi aja warisan sama-sama katanya begitu. Jahat nggak? Jahat. Tuh anak kita tuh, ya. Kalau begitu modelnya tuh, ya bahaya gitu. Tuh fitnah kan? Nah sekarang menghindarkan fitnah bagaimana? Ente ngajinya serius, ya. Layarnya dipasang biar lihat. Anda sudah nggak perlu bawa begini beneran. Ya bawa begini nggak perlu sebenarnya. Tapi kan ngaji kuping kan bikin kita ngantuk. Ya antum kalau lihat dalil minimal ngerekam. Ana baca surah Al-Ikhlas. Antum nggak lihat surahnya, yakin hati antum nggak baca. Kuping doang denger, mulut mah diem. Tapi kalau ketika saya baca, antum lihat nih tadi nih, kelihatan gini, baca nggak hati kita? Tilka hududullah. Ketimbang apa? Ketimbang coba nih aneh matiin nih. Aneh baca tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulah. Kuping kita doang, mata mah kagak ngeliat, hati nggak baca. Tapi kalau walaupun kita nggak hafal, antum denger, mata ngeliat, hati ngebaca, itu maksudnya. Kita sengaja repot-repot bawa alat. Ya syukur-syukur nih masjid karpetnya udah ajib banget ini. Ya ini tebalnya 22 kalau nggak salah nih. Ya 22 mili nih paling tebal nih. Ya ini apalagi karpet harga mahal segini, beli layar yang cuma 550.000 beliin dah. Ya nggak cuma kita doang yang pakai viewer. Ya maksudnya buat apa? Supaya kita mudah. Apalagi sekarang kan ada
aplikasi Maktabah Syamilah itu, perpustakaan digital Pak. Yang terakhir yang saya punya itu belum update ya, dulu aja sudah 30.880 kitab. Kadang-kala di YouTube suka ada yang komen, ustadznya ngajinya ngaji kuping gitu, nggak pakai kitab. Siapa bilang? Mungkin monitornya kagak liatin ke sono gitu. Kalau ke sono kita buka, orang bisa nyatet, orang bisa moto layarnya supaya antum nggak banyak nyatet kan begitu. Nah jadi antum serius ngajinya. Ya bikin antum jadi gape nih masalah waris nih. Supaya apa? Anak bini di rumah ntar kumpulin, antum yang ngajar. Ya kalau perlu materinya dari anak boleh di copy, nggak apa-apa, bebas kok. Ya hak cipta milik Allah itu. Saya menukil hadisnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dan keluarganya kagak nuntut royalti. Ya padahal yang nyari kan beliau. Ya sekarang orang belagu-belagu bang. Ya nulis ini harus pakai ini, harus disampaikan begini. Ya merasa rugi berbagi ilmu. Padahal masya Allah ulama-ulama di masa lalu senang banget kalau ilmunya sampai ke banyak orang. Ini ternyata hubungannya ada sentimen bisnis ya. Buku biar laku, orang nggak boleh copy kecuali izinnya. Ya karena hubungannya sama ya duit juga gitu, dunia juga. Nah, kita kembali nih. Jadi antum tugasnya apa? Menghilangkan perselisihan keluarga, ajarin. Bukan bicara hibah. Ya hubungan hibah secara fikih boleh. Antum ngasih hibah boleh, tapi nggak ada jaminan apakah ya anak yang mendapatkan hibah jadi antum kagak berantem, belum tentu juga. Antum kan kadang punya anak nih, mana yang lebih disenengin karena tuh anak bakti sama kita. Ada tuh anak semenjak kecil ya emaknya ngelahirin aja nyusahin. Kita ngelahirin, bini kita ngelahirin dia aja nyusahin. Udah gede bader lagi ya, udah punya bini masih begitu aja lagunya, nah kita kesel. Ya bisa aja kadang-kala dalam pemberian yang ini agak kurang, yang ini banyakan gitu ya. Kadang-kala suka begitu, tapi ini adil orang tua. Kenapa semuanya kebagian walaupun nggak sama rata. Tapi kadang-kala anak merasa nggak dapat adil itu. Nah ini bahaya ya. Jadi gitu ya, yang nanya ditanya tadi, boleh nggak sih saya ngasih hibah ame anak-anak saya? Boleh. Tapi dengan catatan antum jangan menghindar dari waris tadi. Biar saya meninggal nggak ada warisan aja dah, nggak begitu juga. Kalau bande yang antum kasih buat anak ngejual tuh bande. Antum belum meninggal nih sampai sekarang. Bandenya habis, gitu kan? Udah gitu antum meninggal nggak ada bande lagi. Padahal Nabi sampaikan apa? Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat apa? Pada saat beliau sakit parah, beliau pengen mewakafkan seluruh hartanya buat kaum muslimin. Ya Rasulullah, usi bimalikulih. Ya Rasulullah, boleh nggak saya berwasiat nih nanti harta saya buat semuanya buat kaum muslimin aja dah. Kata Nabi nggak boleh. Ya, asyatru ya Rasulullah, separuh bagaimana? Kagak boleh juga. Ya sepertiga itu banyak kata Nabi, boleh. Maka orang berwasiat itu maksimal sepertiga. Sisanya buat siapa? Buat ahli waris. Kata Nabi apa? Lebih baik kau tinggalkan anak keturunanmu dalam kondisi ekonomi yang mapan daripada dia harus menengadahkan tangannya ya meminta-minta kepada orang lain. At-tamrah wat-tamratan, al-lukmah wal-lukmatan. Sebutir dua butir kurma atau sesuap dua suap yang dia minta. Jangan jadi pengemis anak ente, jangan. Ya, tinggalin itu harta yang cukup. Cuma kalau bicara hibah, kan namanya orang mendapatkan hibah kan udah dapat hibah terserah dia kan. Dia mau jual, dia mau pakai ya, bandenya habis, bingung gitu udah. Ya, tapi jangan lupa edukasi juga anak. Hibah orang tua bisa diambil lagi, Pak. Kepada anak itu bisa diambil lagi. Antum ngasih rumah sama anak, kasih tahu. Lu syukur sama Allah punya orang tua baik. Orang tua disusah payah nafkahin lu sampai gede begini, pendidikan tinggi. Orang tua masih ngasih rumah melu pada. Tapi ingat jangan bikin gedek hati babe lu nih. Kalau gedek hati gua ambil lagi tuh rume-rume. Boleh, Pak. Antum ngambil lagi tuh hibah yang antum berikan kepada anak, hukumnya boleh. Nabi menghalalkan itu. Kecuali yang antum kasih sama orang, sama bini misalnya. Laki-laki ngasih hadiah buat bini, semua hartanya suami buat istrinya. 2 bulan kemudian bini selingkuh gitu kan. Marah gak kita? Marah, dasar bini gak tahu diri lu, kurang ajar, lu pergi dari rumah ini. Kata bini sambil ngipas-ngipas sertifikat. Apaan bang? Pergi dari rumah, lu yang pergi katanya. Lah ngapa emang? Ini mah rumah gua katanya. Baru lo kasih 2 bulan yang lalu, susah kita ngambil lagi. Ya tapi kalau hibah orang tua kepada anak bisa diambil lagi, anak udah tahu.
Babe ngasih mobil biar lu kuliah bener, madol mulu lu kuliah. Bolos melulu. Itu duit buat kuliah dihabisin juga sama lu. Sini mobilnya, gua ambil lagi. Walaupun nama BPKB nama dia. Ambil, Pak. Cuma kadang anak kurang ajar, ya. Montang-montang udah nama dikit dilaporin ke polisi. Pak polisi, babe saya ngerampas rumah saya. Mana buktinya? Ini sertifikat nama saya. Diman ambil aja tuh. Akhirnya banyak orang tua udah tua-tua di penjara sama anak kurang ajar tuh. Coba tuh. Gara-gara apa? Antum kurang, belajarnya kurang. Jadi nggak punya hujah yang kuat. Ya, ame anak itu kalah kita. Padahal yang banyak teori kan kita, ya pengalaman, ya. Teori pengalaman kita orang tua nggak ada salahnya. Cuma kadang-kala yang banyak ngakalinnya tuh anak, hati-hati. Ya, gitu kira-kira ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Ya, ini pertanyaan cakep ini. Kita lihat ayat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan bagi harta warisan, syaratnya apa? Nih coba lihat nih. Ya. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Harta jadi warisan itu peninggalan si mayit kalau dimurniin. Bagaimana cara memurnikannya? Wajib dikeluarkan kalau dia ada wasiatnya. Jangan bagi warisan dulu, wasiatnya ada enggak? Oh ada tuh babe mau wasiatin sepertiga hartanya buat masjid Baitur Rahman. Ya ntar dijual tuh aset, duitnya kasih dah ame pengurus. Ya mau nambahin buat sarana pendidikan boleh. Wasiatnya keluarin, sisanya waris. Nah kalau dia punya utang bagaimana? Audain, ya termasuk utangnya. Kalau dia punya hutang, hutangnya bayarin dulu. Nanti kalau ada sisanya baru warisan. Perkara utangnya sama warisannya tos-tosan. Ya kemarin itu, Ustadz, babe saya meninggal, tolong bagiin warisan babe saya. Bandenya berapa bang? 2 miliar, masya Allah. Datang pak, ya datang nggak langsung bagi, tanya babe lu punya utang nggak? Punya utang, utangnya berapa? 2,5 miliar. Ya punya bande 2 miliar, mau bagi warisan, pas dihitung utangnya 2,5 miliar. Ya kira-kira ada nggak warisannya? Nggak ada, ninggalin utang 500 juta lagi. Tuh anak tadinya semangat mundur pak. Ustadz aneh mau izin ke kamar mandi ya, cuma kamar mandinya di Kerawang. Ya bukan di sini, pulangnya ke sono. Orang udah ngomongin utang udah ogah, udah ampok katanya. Ya jadi kalau bagi warisan itu dahulukan ada wasiatnya enggak. Kalau enggak ada aman. Ada utangnya enggak? Kalau ada wajib ahli waris bayarkan hutang si mayit dari hartanya dia. Rumah cuma satu Ustadz, si mayit punya utang, tapi tuh rumah ada anak sama bininya. Gimana dong urusannya? Ya, kan kasihan si mayit kan. Dia punya harta berupa rumah, tapi si ahli warisnya nggak mau jual itu rumah. Kalau nggak jual, bagaimana bayar utang lakinya? Bingung nggak? Akhirnya apa? Jual aja udah. Nah anak bini gimana nggak punya rumah? Emang bukan rumah dia? Ya jangan ngomongin punya rumah. Semenjak lakinya hidup, itu bukan rumahnya si istri. Bukan rumah anak, rumahnya suami. Udah suami punya utang, bayarin. Dari mana? Bande atas rumah itu bang, bayarin. Perkara tuh anak sama bininya hidupnya jadi ngontrak, ya wajar nggak apa-apa. Tapi yakin Allah tidak akan menzolimi hamba-hambanya, nggak mungkin. Ya nggak ada yang rugi udah. Ya ukurannya paling, tadinya punya rumah itu bukan rumah gua, rumah laki gua. Ya sekarang kalau laki gue meninggal, ini bukan rumah gue cuma 1/8 doang nih, kan gitu kan. Bini yang baik kan begitu. Ya jangan justru apa, bertahan di rumah itu, suaminya punya hutang, nggak dibayarin juga. Padahal hutangnya bisa dibayar kalau harta berupa rumah dijual. Atau bertahan deh, bininya yang bayar dengan uang pribadi dia, ya bayarin, ya ibarat dia membeli rumah itu misalnya, ya sambil dibayarkan hutangnya. Atau ada di antara anak-anaknya mau beli rumah itu nggak apa-apa, ya anak beli rumah yang penting emaknya bisa tinggal di situ, hasil jual rumah itu warisan, tapi sebelum dibagi warisan bayarin utangnya dulu. Jadi itu wajib pak kalau dia punya harta. Kalau nggak punya harta bagaimana? Ulama sepakat, ada mayit punya hutang pribadi, dia meninggal nggak punya harta warisan, ahli warisnya kagak wajib bayarin utang dia. Itu bahayanya hutang. Tapi hari gini di Indonesia nggak mungkin.
Antum telat bayar kredit motor aja, tuh matel-matel pada nongkrong pinggir jalan bang. Wow, yang beda mainin handphone tuh di jalan, itu cari plat nomor itu, yang bayar kreditannya macet. Nggak lama dikejar sama 3 motor, diambil tuh motor. Kita punya utang, yang datengin siapa? Kolektor-kolektor itu, yang suka nagih. Ya, berantem kita. Yang utang mau bapak gua, lu kan anaknya, kena juga kita. Makanya hati-hati sama utang bang. Ya, bahayanya hutang tuh di situ. Si mayit punya utang, nggak punya harta, ahli warisnya nggak wajib bayarin utang antum itu. Ya nggak adil dong. Yang bayar, yang makan di rumah makan Padang, yang utang kan antum, perut antum sendiri. Ya meninggal nggak punya bandek, kita suruh bayarin, nggak adil rasanya. Ya kecuali antum nggak mampu punya hutang nafkah. Apa hutang nafkah? Pinjam ngutang sama warung sembako sebelah. Ya beras sekarung kita ngutang, ada sembako kita beli. Ya nggak punya duit, utang deh tuh, kita meninggal, wajar dong ahli warisnya bayarin utang dia. Kenapa? Karena dia membackup nafkah seluruh keluarga. Sama kayak presiden, ngutang aja kerjanya tuh. Kalau dia mati, dia meninggal dunia, ya maka dia nggak dibebankan hutang secara pribadi karena bukan hutang dia. Hutang itu atas nama siapa? Warga negara. Jadi kita nanti yang nanggung hutang itu. Ya sama suami ngutang atas nama keluarga, nafkah keluarga, suami meninggal, wajar kalau anak bininya bayarin. Tapi kalau utang pribadi makan dewek, ya apalagi tuh suami ahlul hisab, ya dilarang bang, apa sih ngerokok melulu. Ini ada kaidah fikih ulama, katanya apa kaidahnya? Ni'matul udud ba'dad dahar katanya. Ya nikmatnya ngerokok habis makan katanya. Kalau nggak ngerokok habis makan asem. Nah, ini jangan dipakai yang begitu. Tapi dia ninggalin utang tuh. Ya utang rokok sebatang jadi sebungkus jadi 1 slop. Ya seslop jadi makin banyak 1 kontainer itu. Utang rokok dia, yang bayar siapa? Masa kita yang bayar yang nikmat dia sendiri. Ya gitu kira-kira. Ya, jadi hutang dibayar, ya ada sisanya baru warisan. Kalau hutang sama warisan tos-tosan, berarti nggak ada kewajiban bagi warisan. Kenapa? Hartanya kagak ada. Ya, ini penting ini. Jangan sampai bagi warisan dulu baru mikirin utang, repot. Ayo bagi warisan dulu, utang bapak gimana? Kumaha engke kumaha gitu kan. Itu orang Sunda tuh. Ya, gimana ntar aja deh, enak aja gimana ntar gimana urusannya, harusnya begitu. Ya, jadi bagi warisan keluarkan dulu wasiatnya, kalau ada tunaikan, hutangnya bayarin, sisanya ada itu warisan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, gitu ya. Saya rasa begitu ya. Mudah-mudahan cukup. Ke depan nanti tolong persiapkan pertanyaan-pertanyaan, karena nanti kalau sudah selesai taklim ya nggak ada lagi waktu nanya ya, waktunya istirahat ya. Kita harus adil juga ya. Saya ngomong terus, masa ngomong terus gitu ya. Antum bisa minum, bisa apa, kita mau nyari sela aja bingung ini. Ya, baik, itu saja barangkali hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita masih lanjut ke pertemuan yang kedua, tanggal 30 bulan 7 ya, pada waktu yang sama. Semoga Allah berikan umur panjang buat kita, dan kita siarkan kepada keluarga. Kalau antum gak bisa ngomong ngajarin anak antum, suruh kemari. Yang gede-gede SMA suruh kemari, biar dia tahu ya. Apalagi kontrakan antum 100 pintu, yang paling murah 250.000 sebulan. Iklannya apa? Kamar mandi dalam, tidurnya di luar. Masya Allah ya, masjid itu musola. Ya baik, saya rasa begitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, banyak bicara banyak salah. Kalau salah saya minta maaf, pada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.